Orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ini gampang sekali tergoda oleh iblis. Gampang sekali. Tapi orang-orang yang sabar, orang-orang yang syukur, itu akan berpikir ketika melakukan sesuatu. Sehingga iblis itu tidak bisa menggoda. Iblis itu tidak bisa menggoda. Iblis itu menggoda kita dari arah semua arah. Termasuk arah dan lubang terkecil sekalipun. Wong ibadah saja, iblis masih menggoda kita. Ngaji semacam ini yang suci itu juga digoda oleh setan atau iblis. Apalagi yang bukan perbuatan-perbuatan baik itu. Nah, kalau kita tidak pernah sadari opo wae menjadi enak. Ya. Tetapi kalau ibadah itu enggak enak, itu adalah bagian dari godaan iblis. Gak ngaji, enak rasane. Terus gak sholat, enak rasane. Ya. Nggak melakukan kebaikan, masih santai saja, nggak ngerasa hatinya itu nggak merasa ada yang kurang. Itu adalah iblis tuh. Iblis itu mendudukkan kita kepada posisi yang enak-enak, tapi sejatinya itu bukan bagian daripada ketaatan. Nah sebaliknya, kalau orang yang sabar, itu akan berpikir dia, iki awakku enak nggak ngaji. Tapi apakah benar sikap nggak ngaji semacam ini itu betul-betul taat atau maksiat? Kalau saya yang tidak ngaji semacam ini, ada manfaatnya atau lebih besar madorotnya? Ini orang-orang yang sabar itu akan mengatakan itu sebelum mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi orang yang sabar itu dia akan melakukan sesuatu kalau sudah dipertimbangkan mana manfaatnya, mana madorotnya. Itu orang yang sabar. Contoh, sekalipun akan melakukan sesuatu yang mubah. Makan itu mubah hukumnya. Kalau dalam posisi dan kondisi yang normal, makan itu adalah mubah. Nah, makan bakso hukumnya mubah. Ya kan? Dia punya uang, kemudian ingin makan bakso. Dia pikirkan, ini manfaatnya lebih besar atau lebih kecil dibanding mafsadatnya. Kalau manfaatnya lebih besar, maka dia akan makan bakso. Tapi kalau manfaatnya lebih kecil dibanding mafsadatnya, dia akan tidak makan bakso. Itu sesuatu yang mubah dipikirkan sebegitunya ketika akan melakukan. Apalagi yang haram. Apalagi yang wajib. Itu pasti akan berpikir, oh ini sesuatu yang wajib. Jadi pengurus, jadi seorang siswa, seorang santri, ngerti kewajibannya, dia akan berpikir, oh ini kewajiban dan banyak manfaatnya. Saya lakukan harusnya. Jangan sampai saya tidak lakukan. Kalau kemaksiatan, oh ini sesuatu yang maksiat, saya jangan pernah lakukan. Nah, iblis itu akan ada dan senang kepada orang-orang yang tidak sabar dan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kaum Saba dan kaum orang-orang non-muslim itu adalah kesenangan daripada iblis untuk menjadi kawan daripada mereka. Disebutkan di sini tadi, walakot sodako alaihim iblis donahu fattaba'uh. Iblis itu akan membenarkan kepada mereka-mereka orang yang kufur. Yang mana iblis itu telah menyangka bahwa mereka itu telah kufur. Jadi iblis itu ngerti. Wong kufur itu ngerti. Orang beriman itu ngerti. Sehingga strategi dalam menggoda kita, menggoda manusia itu variatif modelnya. Tadi saya sebutkan
iblis itu menggoda kita dari segala arah. Dan dia ketika mau melakukan godaan kepada kita nyusun strategi juga. Nggak asal-asalan. Seorang kiai itu digoda. Digodai apa? Nggak mungkin iblis akan menggoda seorang kiai dengan cara melarang kiai dan membawa kiai untuk tidak sholat. Pasti kalah iblis. Paham? Tapi nek santri, ya, gak usah sholat, turu ae. Pasti sukses itu iblis. Raffi akan tidur terus nggak sholat. Nah seorang kiai nggak mungkin iblis akan menggoda untuk kemudian seorang kiai untuk tidur saja dan tidak sholat. Tapi iblis itu akan menggoda dan bahkan memerintahkan, yai sholato yi, sholato. Nek awakmu nggak sholat, engkau didelok santri-santrimu. Nek santri-santrimu melihat kamu, nanti kamu nggak dianggap yai karena kamu nggak sholat jamaah. Nah sholat semacam ini karena pingin dilihat oleh santri itu masih salah dalam posisi ini. Karena bukan lillah, tapi masih linnas. Paham? Nah itulah terjerumus seorang kiai manakala imannya kecil, imannya tidak tebal. Tapi kiai itu sudah tebal imannya, itu pasti, bohong saya sholat ini bukan untuk santri, tapi untuk Allah karena diperintahkan oleh Allah. Itu baru nanti setan akan kalah. Kiai-kiai yang ngaji juga sama, digoda, awakmu ngaji. Oleh setan itu digoda begitu. Ini kalau sudah ngaji kamu dapat pengaruh dari masyarakat, kamu dianggap orang hebat, kamu dianggap seorang yang memiliki ilmu agama. Kiai-kiai yang ngajinya masih semacam itu, berarti bukan lillah tapi masih linnas. Dan dalam keadaan semacam ini sukses tidak menggodanya setan kepada kiai. Sukses. Tuh, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fang bi barakatihim wahdina